Nusantara. Bumi yang begitu kaya dengan kegemilangan sejarah bangsa. Ayuh bersama kita bergentayangan menelusuri perkembangan tanah Nusantara. Tanah Nusantara, bumi yang begitu kaya dengan kegemilangan sejarah bangsa. Ayuh bersama kita bergentayangan menelusuri perkembangan tanah Nusantara. Tanah Nusantara, bumi yang begitu kaya dengan kegemilangan sejarah bangsa. Ayuh bersama kita bergentayangan menelusuri perkembangan tanah Nusantara.
Nusantara, bumi yang begitu kaya dengan kegemilangan sejarah bangsa. Ayuh bersama kita bergentayangan menelusuri perkembangan tanah Nusantara. Tanah Nusantara, bumi yang begitu kaya dengan kegemilangan sejarah bangsa. Ayuh bersama kita bergentayangan menelusuri perkembangan tanah Nusantara. Tanah Nusantara, bumi yang begitu kaya dengan kegemilangan sejarah bangsa. Ayuh bersama kita bergentayangan menelusuri perkembangan tanah Nusantara.
Tanah Nusantara, bumi yang begitu kaya dengan kegemilangan sejarah bangsa. Ayuh bersama kita bergentayangan menelusuri perkembangan tanah Nusantara. Tanah Nusantara, bumi yang begitu kaya dengan kegemilangan sejarah bangsa. Ayuh bersama kita bergentayangan menelusuri perkembangan tanah Nusantara. Tanah Nusantara, bumi yang begitu kaya dengan kegemilangan sejarah bangsa. Ayuh bersama kita bergentayangan menelusuri perkembangan tanah Nusantara.
Tanah Nusantara, bumi yang begitu kaya dengan kegemilangan sejarah bangsa. Ayuh bersama kita bergentayangan menelusuri perkembangan tanah Nusantara. Tanah Nusantara, bumi yang begitu kaya dengan kegemilangan sejarah bangsa. Ayuh bersama kita bergentayangan menelusuri perkembangan tanah Nusantara. Pena kita iaitu Dr. Abdul Rahman Hamid kerana sudi hadir dalam program webinar kita pada malam ini yang bertajuk Sejarah Kerajaan Berkembang Gawatalo. Baiklah, saya memperkenalkan diri saya dahulu. Saya Muhammad Safan bin Muhammad Nasri iaitu pelajar Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Sejarah bagi semester 4 tahun 2 di Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI selaku moderator kita pada malam ini. Baiklah, bak kata pepatah tak kenal maka tak cinta. Baiklah, saya akan memperkenalkan ahli panel kita iaitu Dr. Abdul Rahman Hamid yang merupakan pensyarah atau dalam bahasa ibu dan Indonesia ialah dosen bagi sejarah peradaban Islam di Fakultas Adab di Universitas Islam Negeri UIN Radin Intan Lampung, Indonesia. Baiklah, Dr. Abdul Rahman telah banyak melakukan pelbagai kajian seperti kajian yang melibatkan dengan kajian lama maritim yang pernah wujud di Kepulauan Nusantara. Antaranya kajian yang pernah dilakukan oleh Dr. Abdul Rahman ialah kajian sejarah dan budaya maritim Indonesia, kajian sejarah maritim Indonesia dan kajian kota pelabuhan utama di Jalur Rempah, Makassar abad 16 ke 17 Masihi. Nampaknya kepakaran ini agak menarik untuk kita digunakan ataupun kita ulaskan bagi menjawab persoalan kita dalam webinar kita pada malam ini. Baiklah, membuang masa, saya akan menerangkan bahawa terdapat dua sesi webinar kita pada malam ini, yang di mana pada sesi yang pertama akan adanya sesi perbincangan bersama penceramah kita berkenaan dengan tajuk perbincangan kita pada malam ini. Dan setelah berakhirnya sesi yang pertama, seterusnya kita akan beralih kepada sesi yang kedua, yang di mana saya akan memberikan soalan
dan diajukan kepada doktor yang di mana soalan ini saya ambil daripada penonton di ruangan komen Bilah Pemas untuk diberikan kepada Dr. Abdul Rahman untuk doktor ulaskan dengan lebih terperinci dan ataupun dengan lebih lanjut. Baiklah, kita akan beralih ataupun kita seterusnya akan pergi ke sesi yang pertama. Baiklah. Kita sejak zaman dahulu lagi ataupun sejak sebelum Masihi lagi, di Kepulauan Nusantara terdapat pelbagai jenis kerajaan yang pernah wujud seperti Kerajaan Majapahit, Kerajaan Manado, Kerajaan Gawatalo, Kerajaan Buton ataupun lain-lain kerajaan yang pernah wujud di Kepulauan Nusantara. Tapi malam ini kita akan berfokuskan pada satu kerajaan yang agak menarik untuk kita kupaskan pada malam ini, iaitu Kerajaan Berkembar Gawatalo yang wujud di Kepulauan Makassar. Baiklah, saya akan beralih kepada Dr. Abdul Rahman untuk kita bincangkan berkenaan dengan tajuk kita, iaitu Kerajaan Berkembar Gawatalo. Dipersilakan, Doktor. Ya, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari yang berbahagia ini kita diberikan kesempatan untuk berjumpa secara online untuk membincangkan soalan sejarah kerajaan di Nusantara, secara khusus mengenai kerajaan Goa dan Talo di Sulawesi Selatan, Indonesia. Dari tajuk yang diberikan tentu menimbulkan rasa ingin tahu, ya, mengapa ada istilah kerajaan kembar, ya, dan bagaimana proses kembar itu, dan seringkali kita mengenal Makassar, ya, namun juga kita mengenal Goa dan Talo. Apa perbedaan antara keduanya dan bagaimana ia mewujud di dalam sejarah Nusantara, terutama sebagai kerajaan yang bercorak maritim atau negara maritim yang terbesar di Indonesia Timur di abad 16 sampai dengan abad ke-17. Untuk itu saya akan menampilkan bahan paparan saya di layar untuk lebih jelasnya urutan sistematis pemaparan ini. Saya izin untuk share bahan diskusi, ya. Boleh, Doktor. Sudah terlihat? Nampak, Doktor? Sudah terlihat di paparan skrin. Baik, seluruh peserta dari webinar ini yang saya hormati, topik yang diberikan oleh panitia Persatuan Mahasiswa Sejarah Malaysia ini mengenai sejarah kerajaan kembar Goa dan Talo pada abad 16 dan sekedar untuk mengenalkan, inilah lokasi dari kerajaan kembar yang dimaksud, ya. Ia berada di Pulau Sulawesi, tepatnya di bagian selatan, yang sekarang lebih mudahnya kita mengenal bekas dari wilayah kerajaan ini berada di Kota Makassar dan Kabupaten Goa. Nah, kalau kerajaan Talo itu sendiri sekarang lokasinya berada di Kota Makassar, sedangkan lokasi persis kerajaan Goa itu sekarang berada di Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan. Ini kabupaten kota yang bertetangga. Nah, untuk membincangkan lebih jauh mengenai dua kerajaan ini, setidaknya saya ingin mengulasnya di dalam beberapa bagian. Yang pertama adalah bagaimana kerajaan Goa dan Talo ini di zaman Bahari. Bahari yang saya maksud di sini adalah di zaman dahulu kala atau di zaman yang sangat jauh di sana. Dalam kamus bahasa Indonesia sering kita mengenal istilah Bahari.
dalam pengertian dahulu atau yang sangat lama atau tempo dulu. Lalu bagian yang kedua akan membincangkan mengenai era baru, bagaimana proses terbentuknya kerajaan Goa dan kerajaan Talo. Yang ketiga adalah mengenai bagaimana kedua kerajaan itu yang semula berpisah lalu kemudian menyatu kembali. Proses penyatuan itulah yang saya menyebutnya dengan istilah kerajaan kembar Goa Talo. Yang juga tidak kalah pentingnya adalah mengenai perkembangan agama Islam. Aspek ini sangat penting untuk melihat kejayaan maritim Goa Talo yang seringkali tidak banyak diperbincangkan. Orang lebih melihat pada soal perdagangan dan pelajaran semata tanpa mencoba untuk menganalisa bagaimana sumbangsi perkembangan agama Islam bagi kejayaan maritim Goa dan Talo. Lalu pada bagian yang kelima saya ingin menunjukkan kepada seluruh pendengar soal tumbuhnya Makassar menjadi kota pelabuhan dunia pada abad 16 dan terutama di abad 17. Baik, kita mulai dengan situasi di zaman bahari tanah Makassar di Goa Talo sekitaran abad ke-14 sampai dengan abad ke-15. Dalam cerita rakyat di tanah Makassar di Sulawesi Selatan tersebutlah seorang perempuan yang sangat cantik yang memiliki tanda-tanda kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang awam. Ya, ketika negeri di Goa mengalami kekacauan, lalu itulah orang perempuan ini yang tidak diketahui asal usulnya di Bukit Tamalate. Tomanurung itu secara harfiah sebetulnya bermakna orang yang tidak diketahui asal usulnya, cara datang dan cara perginya, termasuk cara meninggalnya. Nah, itu istilah Tomanurung yang juga seringkali orang mengartikannya dengan orang yang turun dari langit. Sesungguhnya maknanya adalah orang yang tidak diketahui dari mana asal datangnya. Nah, pada zaman bahari itu di salah satu daerah di Sulawesi Selatan, tepatnya di Bantaeng, ya, ini juga tersebut di dalam negara Kertagama, datang dua orang pemuda dari laut yang bernama Karaeng Bayo dan Laki Perdada. Keduanya juga memiliki perlengkapan persenjataan yang hebat hingga sangat dihormati oleh masyarakat di sana. Nah, Karaeng Bayo inilah yang kemudian dikawinkan dengan Tumanurung, ya, atau perempuan yang cantik yang ada di Bukit Tamalate. Dari perkawinan itulah lahir raja-raja di Goa. Yang pertama tentu adalah Tomanurung, lalu kemudian raja kedua, ketiga, dan keempat, dan seterusnya. Yang ingin saya tekankan adalah soal raja Goa yang ke-6. Karena pada masa inilah kita akan menemukan di dalam sejarah Goa dan Talo terjadinya pemisahan wilayah kekuasaan. Nah, Raja Goa yang ke-6 Tunatangkalopi ini punya dua putra mahkota yang masing-masing punya keinginan untuk memerintah. Sebagai ayah yang bijak tentu memberikan kesempatan kepada keduanya. Namun mereka tidak mungkin bisa memerintah atau berkuasa di tempat yang sama. Oleh karena itu, maka wilayah kerajaan Goa kemudian dibagi dua untuk dua putra dari Raja Goa yang ke-6. Yang dimaksud adalah Batara Goa dan yang kedua adalah Karaeng Leorisero. Batara Goa menjadi raja di kerajaan Goa, ya, yang wilayahnya meliputi Pacilekang, Patalasang, Bontomanaik, dan seterusnya. Sedangkan saudaranya yang lain, Karaeng Leorisero, itu
memerintah atau memimpin kaum di wilayah Kerajaan Talo yang wilayahnya meliputi Saumata, Panampu, Moncongloe, dan Parangloe. Maka sejak masa inilah kerajaan Goa yang semula adalah satu kerajaan itu berpisah menjadi dua kerajaan. Satu kerajaan Goa sendiri dan yang kedua adalah kerajaan Talo yang baru didirikan. Nah, kalau kerajaan Goa itu berada di bukit pegunungan, sebaliknya kerajaan Talo ini berada di pesisir dekat pantai di sekitar muara sungai Talo. Jadi kerajaan Goa lebih berorientasi agraris, Talo lebih berorientasi maritim. Jadi ini satu kondisi. Nah, lalu selanjutnya kondisi ini masih tetap berlangsung pada masa raja berikutnya, ya, pengganti dari Batara Goa dan Tareng Lewi Sero. Nanti di masa raja Goa yang ke-9, ya, barulah kembali dua kerajaan yang berpisah itu disatukan oleh raja Goa, Daeng Matanre Tumaparisi Kalona, dan Kareng Tunipasuru, Raja Talo yang ketiga. Penyatuan antara dua kerajaan inilah yang melahirkan konsepsi Rua Kareng Sereata dalam bahasa Makassar, yang artinya dua raja, satu rakyat, satu kaum. Nah, penyatuan inilah yang saya sebut dengan istilah kerajaan kembar, di mana di dalam struktur pemerintahan Raja Goa bertindak sebagai raja bagi dua kerajaan, sedangkan Raja Talo bertindak sebagai mangku bumi dari dua kerajaan ini. Mangku bumi kurang lebih perdana menteri mungkin kalau istilah sekarang. Nah, jadi mereka adalah raja dengan satu rakyat. Penyatuan ini nanti akan bermanfaat besar bagi kejayaan dua kerajaan Goa Talo. Nah, mari kita lihat satu demi satu proses lahirnya, terbentuknya kerajaan dan juga pelabuhan. Seperti tadi saya terangkan pada bagian awal bahwa sejak awal didirikan, kerajaan Talo itu sudah berorientasi maritim. Nah, kita bisa mengecek sumber tertua, ya, mengenai perantauan, ya, pelayaran orang dari Makassar. Ini disebut di dalam karangan yang dibuat oleh Valentine, dan juga bisa ditemukan di dalam sejarah Melayu. Ya, saya kemarin juga baru cek, ada di dalam sejarah Melayu. Di sana disebutkan bahwa pada tahun 1420, Kareng Samarluka dari Makassar bersama dengan 200 kapalnya itu menuju Malaka, menyerang Malaka di dalam cerita itu, dalam catatan itu. Tetapi serangan itu dapat digagalkan oleh penguasa Malaka, dan lalu mereka melanjutkan pelayaran mereka ke kota Pasai. Kita tahu di abad 15 ini, selain Malaka juga salah satu kota pelabuhan terpenting di kawasan Selat Malaka dan Samudra Hindia, tepatnya di Sumatera bagian timur, itu adalah Samudra Pasai. Samudra Pasai adalah satu pelabuhan besar yang punya jaringan yang sangat luas di Asia Tenggara dan juga Asia Timur, termasuk tentunya dengan Malaka. Berdasarkan Lontara Talo atau sumber lokal di kerajaan Talo, bahwa raja pertama yang mendirikan Talo, Kareng Leorisero, itu sebelum mendirikan kerajaan terlebih dahulu ia berlayar, ya, sampai ke Jawa. Nah, pelayaran itu memberi dia inspirasi bagaimana pengalaman atau melihat negeri-negeri di seberang lautan. Lalu setelah
kembali ke Makassar, ia kemudian memutuskan untuk mendirikan kerajaan Talo. Dan lokasi yang dia pilih adalah lokasi yang dekat dengan pantai. Nah, ia menyadari bahwa mendirikan negara dengan dekat pantai itu akan memudahkan bagi negaranya atau kerajaannya membangun hubungan luar negeri-negeri di seberang lautan. Juga masih di dalam sumber lokal dalam Lontara Talo dikatakan bahwa Raja Talo yang kedua, Nilaburi Suhiwa, itu pernah berdagang, berlayar sampai ke Malaka dan juga ke Banda. Dan menurut cerita rakyat di Makassar dalam Lontar itu dikatakan bahwa raja ini pernah menikah dengan perempuan keturunan Jawa. Lalu ia juga menikah dengan adik dari Raja Goa Tumapari Sikalona, yakni Kareng Makebuka. Nah, ini adalah catatan yang bisa dicek ya bagi Anda semua yang ingin mengetahui kisah mengenai Kareng Samarluka dan sejarah Talo. Dan Anda semua juga bisa mengeceknya langsung di Sejarah Melayu. Nah, saya ambilkan di halaman 126. Nanti bolehlah Safwan dan yang lain bisa mengecek di Sejarah Melayu, dan itu persis halaman 126, cerita tentang Samarluka. Saya tidak ingin akan lebih jauh mengenai. Lalu kita kembali melihat situasi global yang terjadi pada masa itu di Asia Tenggara. Ada konteks dan ada perubahan situasi global. Dari sisi konteks, pada masa itu di Asia Tenggara ada dua kutub ekonomi utama yang paling berpengaruh. Di belahan barat ada kutub ekonomi yang berpusat di Melaka, Sultanan Malaka dan Pelabuhan Malaka, dan yang kedua adalah pusat kutub kedua di belahan timur Nusantara pada masa itu, tepatnya di Kepulauan Maluku. Nah, dua kutub ini menunjukkan satu isyarat bahwa ada perdagangan yang paling penting, ada komoditas yang paling penting pada masa itu yang datang dari Maluku, yaitu rempah-rempah. Dalam hal ini adalah cengkeh, pala, dan bunga pala. Sementara Malaka sendiri adalah salah satu entrepot, pelabuhan utama di dalam perdagangan rempah di dunia pada masa itu. Nah, jadi kedua kutub ini menentukan dan mempengaruhi perubahan yang terjadi di Asia Tenggara. Malaka, Maluku. Nah, di antara posisi itu, di tengahnya ada Makassar. Ada Makassar. Di sana ada kerajaan Goa dan kerajaan. Lalu apa yang dilakukan oleh kerajaan Goa dan kerajaan Talo di dalam situasi itu? Kita tahu pada tahun 1511 Kesultanan Malaka itu direbut oleh kuasa, dan itu menyebabkan banyak pedagang-pedagang Muslim yang semula beraktivitas di Bandar Malaka meninggalkan Malaka. Mereka tersebar ke berbagai wilayah. Di antaranya adalah kawasan timur Nusantara, ada yang ke Sulawesi, ada yang ke Nusa Tenggara, dan itu menyebabkan perubahan situasi, terjadinya pembauran saling campur antara orang-orang Melayu dari Malaka dengan orang-orang di Sulawesi dan juga Tenggara. Nanti ini akan berpengaruh pada situasi di Goa dan Talo. Apa yang dilakukan oleh Goa dan Talo di dalam situasi itu? Atau melakukan langkah yang strategis untuk bisa merespon perubahan yang terjadi pada masa itu. Mari kita lihat bagaimana respon yang dilakukan oleh Raja Goa
ke-9, Kareng Tumaparesi Kalona. Melihat perkembangan Talo, ya, kerajaan dampingannya yang begitu giat di dalam aktivitas perdagangan antar pulau, perdagangan maritim, dan situasi global yang terjadi di Asia Tenggara, terutama setelah Malaka dikuasai oleh Portugis, maka untuk bisa menangani atau bisa mengambil bagian di dalam proses perdagangan maritim pada masa itu, maka Raja Goa Tumaparsi Kalona memperluas orientasi kerajaannya yang semula berorientasi agraris ke orientasi maritim. Hal itu ditandai dengan pemindahan pusat pemerintahan dari Bukit Tamalate, tempat tadi turunnya Tomanurung, ke sekitar muara Sungai Jeneberang. Jaraknya kurang lebih 6 km dari Tamalate, dari pusat ibu kota kerajaan yang pertama. Ini menjadi bukti bahwa Raja Goa Tumaparsi Kalona punya perhatian untuk mengembangkan kerajaannya menjadi kerajaan niaga atau dengan maritim. Sudah pemindahan itu lalu disertai dengan pembukaan pelabuhan Sombaopu. Sombaopu ini selain sebagai pelabuhan di sana juga sekaligus tempat kedudukan dari istana kerajaan Goa. Lalu merespon perkembangan perdagangan yang semakin lama semakin ramai, maka Raja Goa ke-9 ini juga mengambil langkah selanjutnya, yaitu mengadakan jabatan Syah Bandar yang secara khusus menangani urusan perdagangan di pelabuhan Bandar Makassar. Dan penjabat yang pertamanya atau bandar pertama pada masa itu bernama I Daeng Pamate. Di dalam sejarah literasi di Makassar, Daeng Pamate ini juga dikenal sebagai pencipta aksara Makassar. Saya menduga Daeng Pamate menciptakan aksara itu karena kebutuhan akan pencatatan yang teratur atau yang bagus bagi aktivitas perdagangan di pelabuhan Sombaopu, mana dia adalah penguasa pelabuhan atau Syah Bandar. Ini hal yang penting untuk kita lihat. Nah, selain itu, Raja Goa juga menata sistem perdagangan yang ada di Jazirah Selatan Sulawesi dengan cara menaklukkan negeri-negeri di Sulawesi Selatan pada masa itu, lalu memindahkan penduduknya, para pedagang, dan aktivitas perdagangan dari pelabuhan-pelabuhan sekitar yang sudah berkembang sebelum Goa, sebelum Sombaopu, di antaranya adalah Pelabuhan Bacu, Pelabuhan Supa, Pelabuhan Siang, dipindahkan ke Makassar, Talo, dan Sombaopu. Nah, daerah Bacu Kiki, Supa, dan Siang ini adalah pelabuhan-pelabuhan yang sudah dikunjungi oleh pedagang-pedagang Melayu sejak lama. Nah, dengan demikian pemindahan aktivitas perdagangan dan penduduk dari pelabuhan-pelabuhan itu juga dengan sendirinya memindahkan atau mengarahkan para pedagang-pedagang Muslim Melayu yang sudah beraktivitas di Bacu Kiki, Supa, dan Siang untuk kemudian pindah, menetap, dan menghidupkan aktivitas perdagangan di Makassar. Betul. Boleh saya mencelah? Ya. Kiranya pemindahan oleh Raja Goa oleh pemindahan penduduk atau perdagangan daripada pelabuhan seperti Bacu Kiki, Supa, dan Siang ke Makassar tu untuk kita untuk kita meningkatkan lagi taraf ekonomi perdagangan di kawasan tersebut, yang di mana kawasan di pelabuhan Bacu Kiki, Supa, dan Siang ni nampaknya kurang dikunjungi oleh para pedagang, kan Doktor, kan? Jadi sebetulnya pada masa itu pelabuhan Bacu Kiki, Supa, dan Siang ini adalah pelabuhan yang paling ramai. Ya, pemindahan ni adalah untuk meningkatkan lagi lah. Ya, pemindahan itu adalah strategi
agar pelabuhan Makassar, Goa dan Talo, Sumba Opo dan Talo itu bisa lebih ramai. Karena di dalam teori perdagangan, kalau pelabuhan itu banyak, maka akan sulit tumbuhnya pelabuhan utama. Nah, makanya pelabuhan-pelabuhan ini harus dikurangi perannya dan aktivitasnya dipindahkan ke Makassar. Dengan begitu Makassar bisa tumbuh menjadi pelabuhan yang paling ramai. Andaikan pelabuhan ini tidak direndahkan perannya, maka kemungkinan Makassar agak sulit untuk bisa berkembang. Nah, ini sebuah strategi tentunya di dalam menghidupkan atau meramaikan pelabuhan. Ya, boleh saya jelas betul. Rupanya pemindahan ini adalah untuk meningkatkan lagi kawasan pelabuhan Makassar ni. Kerana betul sekali. Ya, doktor. Itu adalah sebuah strategi. Dan pemindahan itu disertai dengan penaklukan. Jadi perang. Kerajaan-kerajaannya, kerajaan Batuki Supa itu ditaklukkan. Setelah takluk, aktivitasnya dialihkan ke Makassar karena dia sudah menjadi bagian dari wilayah kekuasaan Goa dan Talo. Nah, kita sedikit mengulang tadi soal kerajaan kembar. Ya, di masa Tuma Parisi Kalona, Raja Goa ke-9 dan Raja Talo Karangtunipaso. Nah, dua raja yang sudah tadi saya terangkan inilah yang menyatukan kembali Goa dan Talo. Penyatuan ini kalau kita baca di dalam sumber lokal Lontara Goa dan Talo itu disebutkan dengan tegas bahwa barang siapa yang mengadu domba Goa dan Talo, ia akan dikutuk oleh Dewata. Menggunakan istilah Dewata karena pada abad ke-16 kerajaan Goa belum menerima agama Islam. Kerajaan Talo belum menerima agama Islam. Meskipun dalam fakta sosialnya pedagang-pedagang Muslim Melayu sudah ada di Goa dan Talo. Islam belum diterima sebagai agama kerajaan pada masa itu. Nah, inilah yang tadi saya katakan lahir satu konsep Sereata Ruakarai, atau rakyat dua raja. Raja Goa menjadi raja dari kerajaan kembar itu, sedangkan Raja Talo adalah menghubungi dari kerajaan kembar Goa Talo. Nah, ini adalah peta perluasan wilayah kekuasaan. Yang tadi saya katakan, bagaimana wilayah-wilayah sekitar Talo dan juga Makassar satu demi satu dikuasai, ya, dengan tujuan agar mereka bisa tunduk patuh kepada kerajaan Goa dan kerajaan Talo secara politik. Dan juga yang penting secara ekonomi adalah bahwa hasil alamnya, hasil pertanian, terutama beras dari negeri-negeri yang ditaklukkan itu bisa dibawa ke pelabuhan Makassar. Tujuannya untuk menjamin kebutuhan konsumsi dan perdagangan di pelabuhan Makassar. Beras menjadi komoditas perdagangan pada masa itu, dan terutama untuk ditukar dengan rempah-rempah. Tidak heran di pelabuhan Makassar rempah-rempah itu kadang harganya lebih murah daripada harga rempah di Maluku. Itu kondisi yang tidak lazim terjadi. Harga rempah itu murah di daerah produksi. Tapi pada konteks perkembangan Makassar pada era ini, justru kadang sebagaimana dicatat oleh para pengembara Belanda di abad ke-16-17, bahwa rempah-rempah kadang lebih murah di Makassar. Nah, ini gambaran wilayah perluasan kerajaan Goa dan Talo pada abad ke-16. Ya, ini dari Raja Goa ke-9, ke-10 dan seterusnya. Nah, perluasannya terus dilakukan ini sampai dengan Nusa Tenggara, dan ini hampir seluruh Sulawesi sampai di Sulawesi Tengah, Kaili, Toli-Toli itu pernah berada di bawah kuasa kerajaan Goa dan Talo. Dan inilah memang masa puncak kejayaan kerajaan kembar itu. Nah, lalu di balik kemegahan atau kejayaan itu, bagaimana agama Islam bisa diterima oleh penduduk dan juga raja di kerajaan Goa dan Talo? Untuk itu saya sering menjelaskan hal ini di dalam konsep pola umum yang terjadi itu di dalam 3 tahapan perkembangan agama Islam.
Yang pertama adalah terbentuknya komunitas muslim di kota-kota pelabuhan. Yang kedua, lahirnya kehutanan. Dan yang ketiga adalah integrasi Islam dalam budaya lokal. Ini tiga poin yang akan saya coba terangkan dalam kaitannya dengan bagaimana kontribusi atau sumbangan agama Islam bagi kejayaan Makassar. Kita mulai dari bagian pertama. Terbentuknya komunitas muslim. Oleh karena para pedagang muslim ini beraktivitas di pelabuhan, maka hal itu membuat mereka kemudian tinggal hidup ya di kawasan pelabuhan dan perlahan terbentuk komunitas muslim, atau kalau boleh saya menggunakan istilah yang digunakan oleh sejarawan Dennis Lombard, masyarakat jenis baru, masyarakat yang terbentuk oleh perdagangan terutama di kota-kota pelabuhan. Dan sebagai contoh yang sedang kita bincangkan soal Makassar, pada abad ke-16 1500-an di dekat ibu kota kerajaan Goa di Sombawa itu terdapat kampung pedagang-pedagang muslim Melayu. Dan kampung ini memang diberikan oleh Raja Goa kepada para pedagang Melayu. Tujuannya agar para pedagang-pedagang muslim ini bisa beraktivitas, bisa hidup, dan meramaikan aktivitas perdagangan di pelabuhan Goa di Sombawa maupun juga pelabuhan Talo di Kerajaan Solo. Dan para pedagang Melayu ini juga satu demi satu menikah dengan penduduk setempat. Yang istimewa dari kehadiran orang-orang Melayu di Makassar, mereka ini karena punya pengalaman mengelola perdagangan internasional di Malaka, ketika mereka tiba di Makassar oleh Raja Goa dan Raja Talo, mereka dimanfaatkan, digunakan kecerdikan mereka mengelola perdagangan itu. Dan kita tahu di dalam sejarah Makassar, sesudah Syah Bandar yang pertama, Ida yang Pamate tadi, Syah Bandar Makassar berikutnya itu adalah orang-orang dan keturunan orang-orang Melayu sampai dengan terjadinya perang Makassar. Nah, ini mengindikasikan bahwa orang Melayu sangat penting bagi kemajuan Makassar. Orang Melayu Muslim tentunya. Nah, orang Melayu ini punya dua peran. Selain berperan di dalam mengelola perdagangan, juga yang tidak kalah penting adalah menyebarkan agama Islam. Nanti sebentar kita akan lihat bagaimana peran para ulama Melayu dalam Islamisasi di Makassar dan Sulawesi Selatan secara keseluruhan. Nah, di dalam catatan sejarah Sulawesi Selatan ada 3 ulama Melayu yang paling dikenal, yaitu adalah Dato' Ri Bandang, Dato' Ri Tiro, dan Dato' Ri Patimang. Nama daerah ini digunakan atau diambil dari nama tempat mereka menyebarkan agama Islam dan kemudian meninggal. Ambil contoh, Dato' Ri Bandang sebetulnya nama awalnya adalah Abdul Makmur Hatib Tunggal. Nah, dia yang bergiat dalam dakwah Islam di Makassar. Dan